Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Agung Nurul Iman Padang yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah zuhur rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, siang ini Allah masih melimpahkan kita nikmat untuk hidup, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik yang sudah berlalu, yang sedang kita lakukan dan yang akan datang, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerimanya dan memberikan balasan yang terbaik dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu Allah curahkan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, izinkan dalam kesempatan ini saya sampaikan kajian zuhur di hadapan kita bersama. Kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saat mereka mengatakan kami telah beriman, sementara belum datang ujian kepada mereka? Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman kita wajib meyakini bahwa Allah akan selalu memberikan ujian dalam hidup kita. Sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, bahwa orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mereka yang sudah meyakinkan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu di dalam hatinya tertanam keyakinan kepada Allah, maka selama mereka hidup Allah akan memberikan ujian dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat yang lain Bapak dan Ibu kaum muslimin, di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 misalkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian yang Allah berikan dalam kehidupan manusia yang beriman ada dua bentuknya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji mereka dengan ujian dalam bentuk keburukan dan juga ujian dalam bentuk kebaikan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, ujian yang Allah berikan bisa dalam bentuk keburukan, kematian, kehilangan, bencana alam, dan sesuatu yang menjadikan kita bersedih, yang membuat kita berduka. Ini bahagian daripada ujian Allah. Sebagaimana misalkan juga diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, tapi kita perlu ingat
ternyata ada ujian dalam bentuk yang kedua, yaitu dalam bentuk wal khairi. Ada ujian yang Allah berikan dalam bentuk kebaikan. Allah hadirkan nikmat, Allah berikan rezeki dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya di dalam nikmat itu ada ujian. Di dalam rezeki yang Allah titipkan ada ujian. Sehingga orang yang hari ini misalkan dititipkan harta berlimpah, lewat hartanya Allah sedang mengujinya. Lewat pangkat dan jabatannya kita sedang diuji dengan pangkat dan jabatan itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, ujian itu mesti kita jawab dengan baik. Maka orang-orang yang diberikan ujian dalam bentuk keburukan, Nabi SAW mencontohkan dan juga mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam menghadapi ujian dalam bentuk keburukan, kita mesti mengedepankan sifat sabar sebagai jawaban atas ujian Allah tersebut. Sementara bila ujian itu Allah datangkan dalam bentuk nikmat, sesuatu yang menyenangkan hati kita, maka jawaban atas ujian itu dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, di antara hikmah yang dapat kita ambil dari ujian yang selalu akan hadir dalam kehidupan kita, yang pertama Bapak dan Ibu jemaah zuhur rahimakumullah, melalui ujian yang Allah datangkan dalam kehidupan orang-orang beriman, ini sebagai salah satu bukti bahwa hidup kita ini berada dalam kuasanya Allah. Ini merupakan bukti Allah telah menetapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Allah memiliki takdir yang harus diterima dan harus dijalani oleh hamba-hambanya. Karena itu Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita meyakini bahwa ujian Allah selama hidup dan juga ujian Allah itu adalah untuk menjadikan kita lebih yakin kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan adanya ujian itu mereka semakin yakin bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan ikhtiar yang dapat dilakukan oleh manusia. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, misalkan kita lihat bagaimana Allah menakdirkan tentang kematian kita. 50.000 tahun kata Nabi, sebelum manusia Allah ciptakan, Allah sudah tentukan takdirnya. Di antara ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah berkaitan dengan kematian, maka tidak seorang pun Bapak dan Ibu yang dapat lari daripada kematian. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Kemanapun manusia lari, walaupun mereka pergi ke ujung negeri, pergi ke ujung dunia, lalu bersembunyi di dalam benteng yang kuat dengan harapan malaikat maut tidak menjumpai mereka. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, apapun kondisinya, bila datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan dan tidak pula bisa dimajukan. Ini membuktikan bahwa yang memiliki hidup kita ini Allah, yang mengatur kehidupan ini adalah Allah. Sehingga orang-orang yang beriman, bila Allah datangkan ujian dalam hidup mereka, mereka semakin yakin atas kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, yang kedua hikmah di balik ujian yang Allah datangkan dalam kehidupan kita, yang kedua adalah tahsinul qalbi. Allah hadirkan ujian, baik itu dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk musibah ataupun bencana Bapak dan Ibu, dalam rangka menata hati kita. Orang-orang yang Allah berikan ujian harus mengambil hikmah bahwa Allah datangkan ujian agar kita lebih dekat dengan Allah, agar kita lebih ingat kepada Allah. Andaikan hari ini Bapak Ibu kaum muslimin, mungkin kita memiliki keluarga atau orang tua kita, adik kita, teman kita yang misalkan kondisinya sudah sangat emergensi. Andaikan sebagai keluarga kita berdoa kepada Allah, doa kita pasti lebih khusyuk di saat kondisi yang seperti ini. Andaikan kita solat malam Bapak Ibu kaum muslimin, maka ibadah malam kita, tahajud yang kita lakukan akan lebih terasa indah, akan terlebih terasa dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hikmah mengapa Allah hadirkan ujian, agar manusia kembali ke jalan Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kata Allah mereka kembali. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang ketiga, hikmah di balik ujian yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan manusia yang beriman, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah tahsinus syukri wa daf'ul kufri, agar manusia itu memperbaiki rasa syukurnya kepada Allah dan menjauhi sifat kufur atas nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya kita lupa mensyukuri nikmat Allah saat Allah berikan nikmat yang berlimpah. Bahkan saking banyaknya nikmat itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tidak satupun di antara manusia yang mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah itu, Bapak Ibu, Allah ingatkan dalam surah Ar-Rahman, berulang-ulang kali diingatkan oleh Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Karena itu Allah hadirkan ujian dalam hidup kita agar kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan berupaya untuk tidak menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, hikmah di balik ujian yang Allah datangkan dalam kehidupan orang-orang yang beriman dalam rangka menaikkan derajat mereka di sisi Allah. Raf'ud darajat. Seseorang yang beriman, mereka akan senantiasa diuji oleh Allah. Semakin berat ujiannya, ini menandakan Allah inginkan seorang manusia untuk lebih dekat dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, dalam menghadapi ujian yang Allah berikan, maka kita mesti yakin, semakin kita beriman, semakin kita ingin taat kepada Allah, maka ujian pun akan semakin besar. Lihatlah bagaimana para nabi dan rasul, mereka diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, ujian yang datang silih berganti, bahkan ujian yang Allah hadirkan kadang di luar akal sehat yang mampu untuk kita lakukan. Akan tetapi Bapak dan Ibu, Allah senantiasa membantu hamba-hambanya. Allah senantiasa membantu dan menolong hambanya untuk taat kepada Allah. Karena itu ketika kita diberikan ujian, keyakinan kita Bapak Ibu, berarti Allah ingin memuliakan kita, Allah ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, di balik ujian yang Allah berikan, hikmah yang dapat kita ambil, bahwa Allah menginginkan kita untuk bermujahadah, subutul mujahadah wa akhlaqis sabri, membulatkan tekad untuk bermujahadah, berjihad, berjuang di jalan Allah, taat kepada Allah, dan menjadikan sabar sebagai akhlak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, apapun bentuk ujian yang Allah hadirkan, kiranya dapat menjadikan kita lebih yakin kepada Allah, mendekatkan diri kita, dan mudah-mudahan inilah salah satu jalan kita mendapatkan pahala atas kesabaran yang dimiliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.